Halo, perkenalkan nama saya Mustika Eka Kusumawardhani dari kelas 2020A NIM 2004070704001. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Kesatuan sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan kesatuan yang bersifat formalogis atau kesatuan menurut isinya saja, tetapi sila-sila Pancasila juga memiliki suatu kesatuan meliputi kesatuan dasar ontologi, dasar epistemologi, dan dasar aksiologi dari sila-sila Pancasila. Secara filosofis, Pancasila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki dasar ontologi, dasar epistemologi, dan dasar aksiologi. Sebelumnya, apakah kalian sudah pernah mendengar istilah ontologi, epistemologi, dan aksiologi? Jika belum, yuk mari simak penjelasan berikut ini. Dasar ontologi Pancasila. Pancasila terdiri atas 5 sila, di mana setiap sila bukan merupakan asas yang berdiri sendiri, melainkan juga mempunyai suatu kesatuan dasar ontologi. Menurut Aristoteles, ontologi adalah cabang filsafat yang membahas mengenai hakikat segala yang ada secara umum, sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu yang lebih membahas sesuatu secara khusus. Landasan ontologi Pancasila merupakan suatu pemikiran filosofis atas hakikat dan tujuan sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Pada hakikatnya, dasar ontologi Pancasila adalah manusia yang mempunyai hakikat mutlak monopluralis, yaitu hakikat di mana manusia memiliki unsur pokok susunan kodrat yang terdiri dari jiwa dan raga, jasmani dan rohani. Oleh karena itu, hakikat dasar ini juga disebut sebagai dasar antropologi. Selanjutnya ada dasar epistemologi Pancasila. Istilah epistemologi berkaitan erat dengan sarana dan sumber pengetahuan, di mana epistemologi merupakan cabang filsafat yang menyelidiki asal, susunan, syarat, metode, serta validitas ilmu pengetahuan. Landasan epistemologi Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman bangsa yang kemudian disintesiskan menjadi suatu pandangan yang lebih menyeluruh tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada hakikatnya, Pancasila sebagai sistem filsafat juga berupa suatu sistem pengetahuan, sistem cita-cita atau keyakinan yang menyangkut praksis karena telah dijadikan sebagai landasan bagi cara hidup manusia maupun kelompok masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini berarti Pancasila juga telah menjelma sebagai suatu ideologi. Sebagai suatu sistem pengetahuan, maka Pancasila memiliki susunan yang bersifat formalogis, baik dalam arti susunan Pancasila maupun isi arti dari sila-sila Pancasila tersebut. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila bersifat hierarki dan berbentuk piramidal yang digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarki sila-sila Pancasila. Dengan demikian, susunan sila Pancasila memiliki sistem logis baik yang menyangkut kualitas maupun kuantitasnya. Dasar-dasar rasionalogis Pancasila juga menyangkut isi dari arti nilai-nilai Pancasila. Susunan arti Pancasila meliputi 3 hal yakni, pertama, isi arti Pancasila yang umum dan universal, yaitu hakikat sila Pancasila yang merupakan intisari atau esensi Pancasila, sehingga menjadi pangkal tolak dalam pelaksanaan di bidang kenegaraan dan tertib hukum Indonesia, serta dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kedua, isi arti Pancasila yang umum dan kolektif, yaitu isi arti Pancasila sebagai pedoman kolektif negara dan bangsa Indonesia, terutama dalam tertib hukum Indonesia. Yang ketiga, isi arti Pancasila yang bersifat khusus dan konkret, yaitu isi arti Pancasila dalam realisasi praksis di berbagai bidang kehidupan sehingga memiliki sifat khusus, konkret, serta dinamis. Berikutnya ada dasar aksiologi Pancasila. Istilah aksiologi berkaitan dengan masalah nilai. Istilah nilai yang dimaksud
lebih mengacu kepada kualitas yang bersifat abstrak dan melekat pada suatu objek. Aksiologi merupakan suatu cabang filsafat yang menyelidiki makna, nilai, sumber nilai, jenis nilai, tingkat nilai, dan hakikat nilai, termasuk juga estetika, etika, ketuhanan, dan agama. Landasan aksiologi Pancasila artinya nilai atau kausalitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, di mana sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, dan sakral. Sila kedua mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, serta tanggung jawab. Sila ketiga mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Serta sila kelima mengandung nilai kepedulian serta gotong royong. Nilai yang terkandung dalam sila pertama hingga sila kelima merupakan cita-cita dan harapan bangsa yang harus diwujudkan dalam kehidupan. Setiap sila Pancasila memiliki fungsinya masing-masing, dan nilai yang terkandung di dalamnya memiliki tingkat kualitas yang berbeda antara satu dengan yang lain, tetapi tetap saling mengikat dan melengkapi. Jika satu sila dilepas, maka akan menyebabkan sila tersebut kehilangan kedudukan dan fungsinya. Sekian video dari saya, hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.